وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وكان بعض إدائهم, dan setelah mendapatkan gangguan, cacian, serangan daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mana itu bukan hanya menimpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga menimpa kepada para sahabat Nabi ketika itu. Maka itu juga menjadi sebab simpatiknya beberapa orang. Di antaranya di sini adalah Islamnya paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah itu dalam sejarah dikatakan beliau seorang panglima perang yang sangat tangguh. Jadi pemimpin perang, jagoan. Tidak ada yang berani sama beliau. Ya, jagoan, ahli tarung, ahli perang beliau itu. Awalnya beliau biasa saja ketika Rasulullah SAW memproklamirkan diri sebagai seorang Rasul, biasa. Ya. Tapi ketika melihat kok agama yang dibawa oleh keponakan saya ini menjadi sebuah ancaman, gitu. Ada apa? Kok orang yang beragama dengan agama keponakan saya ini diganggu, kenapa? Kok ponakan saya ini ketika mendakwahkan agamanya ini mendapatkan cacian, mendapatkan penghinaan sedemikian rupa, ini kenapa? Apa yang salah ini? Akhirnya beliau menjadi simpatik. Nah, itulah sunnatullah. Kadang orang itu menghina seseorang dengan tujuan supaya kehormatannya itu hancur, mencaci, merendahkan seseorang itu dengan tujuan supaya orang itu tidak respect sama dia, terhina di mata manusia. Tapi justru dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang. Kadang kita dapati orang yang dicaci, mungkin difitnah, bahkan sampai diusir dari daerahnya, mungkin ya, diilokno, difitnah ini, difitnah itu. Tapi ternyata di balik itu, setelah beberapa tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata dengan caciannya tersebut, dengan hinaannya orang kepada si fulan itu, justru derajatnya diangkat oleh Allah. Justru tambah beberapa tahun kemudian dia menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan kita pernah merasa pujian seseorang kepada kita itu merupakan satu penghinaan, bukan. Jangan kita jadikan barometer kalau saya dipuji sama orang berarti saya jadi orang yang mulia, belum tentu. Kalau saya dihormati sama orang berarti saya menjadi orang yang istimewa, belum tentu. Karena kemuliaan kita, kerendahan kita itu bukan ditentukan dengan pujiannya seseorang. Justru bodoh orang yang menjadikan standar kemuliaannya dia itu kalau dipuji sama orang. Singkat cerita, si Hamzah ini penasaran kenapa? Akhirnya mulai simpatik dengan agamanya Nabi Muhammad. Apa sih sing diajarno karo ponakanku iki apa? Ngajari apa iki? Dilihat sama beliau. Akhirnya pada satu momen ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabatnya itu lagi sholat di depan Ka'bah. Ini sudah dakwah terang-terangan, ini sudah beliau sholat di depan Ka'bah. Ya, dan di Ka'bah itu kita tahu ketika zaman itu dikelilingi sama berhala-berhala. Jadi di Ka'bah itu diwuteri ambek
reco-reco, patung-patung begitu. Ini Nabi Muhammad kemudian sholat dengan sahabatnya jamaah di depan Ka'bah. Ini penghinaan ini. Ya, ini penghinaan ini, penistaan agama ini kalau kata mereka. Ini menistakan agama nenek moyang ini. Wong kita ini selama ini Ka'bah ini sebagai tempat sesembahan, kayak saiki sampean misalnya jamaah di pura misalnya. Sampean nang Bali jamaah di pura. Kemudian ngilok-ngilokno iki reco apa iki misalnya welek-melet ngene misalnya ya. Lah ini kan penistaan agama sampean mlebu penjara. Lah ini juga sama, mereka menganggap penistaan ini kurang ajar ini. Sudah tahu kita nggak cocok dengan agamanya dia, kok sekarang bikin sholat jamaah di depan Ka'bah, marah. Seperti biasa, sing dadi pengarepe Abu Jahal. Wis iku wis pancene wis. Nah, sing dadi pengarepe Abu Jahal. Oh, kurang ajar Muhammad ini. Nah, langsung datang Abu Jahal ini dicengkewing Nabi Muhammad ini. Mang awake gede. Abu Jahal ini posturnya besar, tinggi besar, gede dukur. Gagah ganteng memang Abu Jahal ini. Tapi yo kafir. Nah, masih ganteng, gagah, dukur, lek gak iman ya hina. Kemudian Abu Jahal ini langsung ya dicengkewing Nabi Muhammad, diangkat begitu, mau dibanting Rasulullah SAW. Ya, tiba-tiba langsung dari belakang Sayyidina Hamzah yang waktu itu ya, dicaci maki sudah. Rasulullah ambil dicengkewing, ambil dipisui. Nah, diilokno, dihinakan beliau depannya orang-orang. Kemudian Sayyidina Hamzah waktu itu lagi baru pulang dari berburu. Dikabari, "Hei Hamzah, ponakanmu sekarang lagi dicaci maki entek ngamek ambek Abu Jahal ning ngarepe wong-wong." Nah, ponakanmu saiki diilok-ilokno ning ngarepe wong-wong sekarang, lagi dihinakan sama Abu Jahal. Marah Sayyidina Hamzah. Ya, langsung datang ndak pakai ngomong ya, dibales Sayyidina Hamzah. Awak ya gede pisan, tapi jagoan. Ya, langsung dibales, dipegang bajunya sapa Abu Jahal kemang, langsung dijungkrakno dibanting. Begitu bangun langsung ditempeling dipukul pakai busurnya beliau. Beliau pulang berburu, Mbak busur. Ya, dikeplak sama busurnya begitu. Loh, kenapa ini wahai Hamzah? Ya. Pikir Abu Jahal, wong Hamzah mbek aku isa agama kok padha-padha nyembah berhala. Apa kamu ini kok sampai seperti ini? Belani gak ati ngene-ngenean. Ya, gak ati aku ditempeling barang ini. Katanya Sayyidina Hamzah, "Atasubbu ibna akhi hadza wa ana ala dinih?" Apakah kamu mencaci keponakanku ini sedangkan aku sekarang berada dalam agamanya? Berani kamu mencaci maki ponakanku ini. Aku sekarang agamaku ikut agamanya Muhammad. Mendengar jawaban tersebut daripada Sayyidina Hamzah, langsung pucat wajahnya Abu Jahal ketika itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendapatkan pendukung baru yang itu kuat pendukungnya. Selama ini kan pendukungnya Nabi Muhammad kebanyakan budak, kebanyakan orang-orang miskin, anak kecil, orang-orang yang lemah. Tapi ini yang dukung Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, secara nasab orang mulia, kemudian juga jagoan. Waduh, kita semakin lemah ini. Nah, semakin lemah ini. Akhirnya ditinggal sama Abu Jahal. Nah, dan itu menjadi sebab Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Di antara juga yang diganggu oleh orang-orang Quraisy yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ini dulu budaknya Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Jadi Bilal ini biyen budak. Orangnya memang hitam, orang dari Habasyah, dari Afrika. Kulitnya hitam, bibirnya tebal begitu. Ya wis gampangan saiki wong elek lah. Iya. Di zaman itu. Kemudian Bilal ini seorang budak punyanya Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasulullah menyatakan Islamnya,
Rasulullah menyebarkan dakwahnya, Bilal ikut agamanya Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut gak terima, bose gimang Umayyah tadi itu. Saya ini penentang utamanya Muhammad, kok kamu ikut agamanya Muhammad. Marah, akhirnya Bilal itu diseret, didelen ini panggon sing panas-panasan. Nah, di serengenge yang panas, kemudian ditumpangi dengan batu yang sangat besar di atas badannya. Nah, sampean bayang no, panasnya ndak kayak panasnya Pasuruan iki. Panasnya Arab iki, sampean panasnya Pasuruan wingi ae. Oktober wis hambatan ya. Ini panasnya Arab, sing tahu umrah atau haji paham. Nah, bagaimana panasnya di sana itu. Itu panas seperti itu, ndak pakai baju, ndak kelamben. Kemudian dukure sik di tindiki ambek watu sing gede. Gak cukup di situ, sik dipecuti Bilal iku, Mang. Nah, dari dalam posisi panas seperti itu nggak dikasih minum, kemudian dikasih batu, sik pecuti. Bukan sejam 2 jam itu, berhari-hari seperti itu keadaannya. Sayyidina Bilal itu. Nah, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disuruh oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, kamu mau ndak untuk membeli itu Bilal daripada Umayyah bin Khalaf? Iya ya Rasulullah, selamatkan itu, kasihan. Akhirnya pergi Sayyidina Abu Bakar itu. Sebelum dibeli Sayyidina Abu Bakar, Umayyah ini ngomong, Bilal, kamu sih kuat dah disiksa seperti ini. Nah, ayo wis, kamu ndak akan saya siksa seperti ini dengan syarat kamu kafir dengan Muhammad, wis. Nah, kamu kafir, mengkufuri, menentang agamanya Muhammad, bebas kon, kata siksa. Jawabannya Bilal, ahad, ya. Yang esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ahad, Allahu ahad. Ya, yang esa, Allah. Kuatnya imannya Bilal. Sampai katanya Umayyah ngenyang. Ya, nawar katanya Umayyah itu. Wis Bilal ngene ae wis. Ya. Gak usah kufur karo Muhammad. Ilokno ae Muhammad wis. Lego aku. Ya. Tasubbu Muhammadan. Kalau kamu ndak mau kufur dengan agamanya Muhammad, caci aja Muhammad. Ilokno ae. Muhammad waran dukun. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang gila. Wis gak usah kufur kon. Ilokno ae Muhammad, lego aku. Nah, ini saking apa? Lemahnya mereka itu. Mereka tidak mampu untuk merubah keyakinan Sayyidina Bilal, minimal nyaci ngilokno ae wis minimal wis. Ilokno tok ae Bilal iki. Apa Muhammad iki. Tetap Sayyidina Bilal enggak mau. Ahad, ya, ahadun ahad, yang esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai sing nyiksa kesel. Nah, sampeyan bayangno iki. Sampai duduk sing disiksa sing kelaran, sing nyiksa sampai kekeselen. Nah, bagaimana kuatnya, bukan kuat fisik Bilal ini. Lah secara fisik hitungannya ya wis mati, tapi kuat imannya Bilal yang membuat fisiknya itu menjadi kuat. Gara-gara kuat imannya, akhirnya fisiknya menjadi kuat. Akhirnya katanya Sayyidina Abu Bakar, Umayyah, kok ndak saken dah nang ini Bilal iki. Mosok kon siksa koyo ngene iki. Dia sudah melayani kamu berapa lama dia ini? Bertahun-tahun ngeladeni kon, mosok kon siksa koyo ngene iki. Loh. Yang bikin dia tersiksa seperti kan gara-gara kamu, katanya Umayyah. Kan gara-gara melu-melu koyo kon iku ah. Akhirnya tak siksa ngene. Coba dia tetap dengan agama saya, nggak bakal saya siksa. Dia saya siksa ini gara-gara dia ikut-ikut kamu. Ikut-ikut Muhammad. Mestinya ya kamu tanggung jawab, katanya Umayyah. Iya wis, kata Abu Bakar. Tak beli sama saya. Ya, saya beli Bilal kalau begitu. Iya wis, pikirin Umayyah. Iki wis gak manfaat iki. Ya, awake wis remek kabeh. Disiksa pirang-pirang dino, dikongkon angkat-angkat ndak kuat. Nah, dikongkon kerja ndak kuat. Iya wis. Kon tunggu dah. Iya wis dibeli akhirnya. Nah.
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat memuji Sayyidina Abu Bakar dan mencaci Umayyah bin Khalaf, fa andzartukum naran taladdo. Maka aku peringatkan kepada mereka api yang menjilat-jilat. La yaslaha illal ashqa, pasti akan masuk ke dalam api tersebut ya illal ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Yang celaka siapa itu? Umayyah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mana dia mendustakan Allah dan berpaling daripada agama Allah. Wa sayujannabuhal atqa, dan pasti aku Allah akan menjauhkan dia api neraka tersebut daripada orang-orang yang paling bertakwa. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana Abu Bakar ini memberikan hartanya, mengorbankan hartanya yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan itu tujuannya Abu Bakar itu bukan untuk apa-apa, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yardha. Makanya istimewa ini juga menunjukkan keistimewaan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Termasuk juga yang diazab adalah Ammar bin Yasir. Ya, Sayyidina Ammar bin Yasir. Ini termasuk sahabat juga yang terkenal juga. Ya, ini beliau ini dulu adalah seorang budak. Bapaknya dulu budak. Bapaknya namanya Yasir. Ya, mesti ya, jadi Ammar bin Yasir. Ya. Bapaknya namanya ya Yasir. Yasir ini dulu budak. Ya. Yasir sahabat ini, ya. Yasir dulu ini seorang budak. Punya istri namanya Sumayyah. Bojone jenenge Sumayyah. Budak juga. Ya, Sumayyah ini seorang budak. Kemudian dimerdekakan sama sayyidnya. Satu keluarga ini, Yasir, istrinya namanya Sumayyah, anaknya namanya Ammar, ya. Itu semuanya masuk Islam. Nah, bekas bosnya Sumayyah ini tidak terima. Nah, tidak terima. Ini dulu bekas budak saya, sekarang masuk Islam. Akhirnya disiksa. Ya, disiksa. Satu keluarga disiksa. Bapaknya, ibunya, anaknya, semuanya disiksa. Sampai tidak kuat, sampai meninggal ibunya ini. Bahkan Sumayyah ini tercatat dalam sejarah awwalu syahidin fil Islam Sumayyah. Pertama orang mati syahid dalam Islam itu adalah seorang perempuan namanya Sumayyah. Nah, karena cuma main-main karong wedok iki. Ya. Jadi yang pertama mati syahid itu adalah seorang perempuan. Dia berjuang, disiksa, tidak mau untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Disiksa sampai mati. Ini bukan dibunuh loh ya. Sampai yang didor mati ngono enak wes. Sekali mati, ini enggak, disiksa sampai mati. Dipecuti sampai mati. Nah. Akhirnya famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lewat ketika itu. Kata Rasulullah, sabran ala Yasir. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada keluarganya Yasir. Fa mau'idukumul jannah. Janji kamu adalah surga. Allahumma ghfir li ali Yasir wa qad fa'altu, ya Allah, ampuni keluarganya Yasir. Nah. Kemudian sampai meninggal. Kemudian setelah Sumayyah meninggal, Yasir juga meninggal juga. Nah. Yasir meninggal juga, tinggal Ammar. Ammar anaknya ini fisiknya mungkin agak kuat, disiksa gak mati-mati. Siksa terus. Ayo kon. Kafirana Muhammad. Ya jenenge menungso, Pak. Disiksa suwe-suwe ndak kuat. Karuan langsung dipateni ngono wis enak. Nah, ngono. Nah, iki sik loro berhari-hari, sakit berhari-hari. Nah, dan mereka itu diberi makan. Cik ini iso urip. Nah, jadi sengaja diberi makan, diberi minum supaya tetap hidup, tapi disiksa. Akhirnya katanya mereka, ayo kamu kafiro kamu kepada Muhammad. Tidak kuat, akhirnya Ammar bin Yasir ini mengeluarkan kata-kata
yang kufur, mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terpaksa. Lego mereka. Ya, alah, ini ya mulai bingi ya. Diinten-inteni gak disiksa-siksa ini. Akhirnya dia wis bebas. Ngeledek, ternyata kepingin mendengar mereka mengucapkan kalimat kufur atau mencaci Nabi Muhammad. Mari nyaci Nabi Muhammad diculno. Wis mulia wis. Ya. Tapi Ammar bin Yasir bingung, ya apa iki aku iki? Sudah mengucapkan kalimat yang kafir, mencaci Rasulullah SAW, bagaimana nasib saya ini? Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, celaka Ammar ya Rasulullah, celaka Ammar ya Rasulullah. Dirinya sendiri nantinya. Ya, celaka aku ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Kenapa ya Ammar? Aku sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang mencaci engkau, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah SAW, Ammarun maliun imanan min farqi ila qadamih. Ya, jangan khawatir, Ammar itu hatinya mulai ujung kaki sampai ujung rambut penuh dengan iman. Ucapannya seperti itu nggak ada artinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Orang yang kafir kepada Allah setelah imannya kecuali man ukriha, orang yang terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya penuh dengan iman. Ya, sampai seperti itu gangguannya mereka. Satu keluarga tetap seperti itu. Ya, gangguan-gangguan seperti itu mereka terima daripada Rasulullah dan juga para sahabatnya. Bahkan sampai Sayyidina Abu Bakar pun juga diganggu juga. Ya, diganggu juga sebagian di antara mereka. Wabil jumlah, intinya falam yakhlu ahadun minal muslimina min adhiyatin lahiqathu. Tidak ada satupun orang muslim ketika itu kecuali pasti diganggu. Nah, tidak ada, semuanya pasti diganggu. Entah itu diganggu secara fisik atau nanti diganggu secara keluarganya, dijak tukaran. Ya, jadi anak dibuat tukaran sama bapaknya, atau nanti secara ekonomi diboikot produknya. Ya, boikotan itu mulai biyen. Ya. Kalau sekarang kita umat Islam misalnya boikot produknya orang kafir, dulu sudah duluan boikot produknya orang Islam. Ya, di antara mereka itu memboikot. Nanti ada pemboikotan yang lebih parah. Semua diboikot nanti. Ya, bukan hanya produk-produk, semua sampai kawin tidak boleh. Ya, ojo ono sing ngawinno anaknya mereka dengan anaknya kita. Ya apa sampean? Lek produk ngono, gak iso tuku sabun iki, iso tuku sabun liyane rabi ya apa? Kate ambek apa? Ambek wong. Sampai seperti itu gangguan daripada orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka kehabisan akal sudah. Gimana caranya membendung agamanya Muhammad ini? Bagaimana? Waqad hasalallahu ma'a kufari Quraisyin nadirah takunu liman istahana bid-dha'if. Kemudian mereka beberapa kali juga merayu Rasulullah SAW, dirayu. Ya, makin melihat kok tambah banyak seperti ini, dirayu. Di antara mereka, ya ada yang datang kepada Rasulullah SAW, namanya Abul Walid. Ya, akhirnya kemudian faqalu ya Abul Walid fakum ilaihi fakallimuh. Ya Abul Walid, ayo kamu bangun, masih kerabatnya Rasulullah ini Abul Walid ini. Bangun kamu sekarang, peringatkan. Kalau sik duluri ya sik boloni ya. Be dirungokno omonganmu karo Muhammad. Coba apa paranono. Iya wis, berangkat akhirnya. Dilihat Rasulullah lagi sholat di masjid, di Ka'bah ketika itu. Kemudian didatangi, diomongi, ya benar akhi, ponaanku. Ya. Kamu ini dulu tak kenal orang yang paling bagus. Kau ini biyen tak kenal wong paling apik iki awakmu. Akhlaknya paling bagus ini kamu. Nasabnya yang paling bagus juga kamu. Kemudian kamu kok moro-moro sekarang datang dengan bawa sesuatu yang seperti ini nih, opo? Ya, kenapa kamu ini seperti ini nih? Bahkan kamu sekarang berbuat perbuatan yang
tidak bermoral menurut mereka. Ya, tidak beretika ya menurut mereka. Apa? Sabbatkum alihatuna, kamu mencaci Tuhan-Tuhan kami. Jadi termasuk Rasulullah itu, Rasulullah SAW itu ngilokno Tuhan-Tuhannya mereka. Ini Tuhan tidak ada manfaatnya, terbuat dari batu, bisu dan lain sebagainya. Nah, afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra dan seterusnya. Nah, diilokno. Berhala-berhala ini dihinakan, dicaci sama Rasulullah SAW. Bahkan kata si Wabrat ini, bahkan kamu sudah mengkafirkan orang-orang tua kita. Nah, ini kan perbuatan tidak benar ini kamu ini. Ini dengan cara halus. Jadi mereka dengan segala cara dikasari tidak kena, mungkin dihalusi, nurut mungkin. Ya, jadi dikasari, ditandangi tidak mempan, ya, mungkin dihalusi. Pakai orang yang tua yang bijaksana. Coba omongan. Nah, kamu ini sudah kok berubah saiki. Biyen kon enak, wongi api, akhlak. Kok sekarang seperti ini? Bahkan kamu mengkafirkan orang-orang tua kita. Fasma' minni a'rad 'alaika umuran tandur fiha. Coba ya, dengarkan ya. Kamu tak kasih tawaran sama saya. Ya, tak kasih tawaran. Barangkali kamu mau nerima. Faqala alaihi salam, kemudian Rasulullah SAW juga apa? Akhlaknya Rasulullah enggak ditolak mentah-mentah. Wis enggak wis, kamu tawarkan enggak. Apa kata Rasulullah. Apa yang kamu mau ucapkan apa? Kata Rasulullah. Tawarannya kamu apa? Qul ya Abul Walid asma. Katakan wahai Walid, apa? Saya mau dengar. Katanya Abul Walid, ya benar akhi, ponaanku. Ya. Kalau kamu ini kepingin dengan kegiatan kamu dakwah ini adalah kamu kepingin harta, kamu jangan khawatir. Kami akan siap mengumpulkan harta kami kumpulkan untuk kami berikan kepada kamu. Tadi kon dadi wong paling sugih dhewe wis. Wis sak Mekah iki gak ono sing luwih sugih kok kon wis. Sugih dhewe. Bukan hanya kaya ya, jadi orang yang paling kaya, paling sugih sak Mekah. Kalau kamu misalnya kepingin jadi pemimpin, tujuanmu apa kon iki? Kate nyapres ta misalnya ya. Kepingin jadi pemimpin ta. Wis kamu tak jadikan pemimpin wis. Sing nyekel Mekah iki awakmu. Nah. Kok seperti ini nih apa tujuannya? Menghasut umat ini, bahasanya mereka. Tujuannya apa? Kepingin jadi pemimpin kamu. Wis kami sepakat kamu jadi pemimpin. Kita semua nurut. Nah. Kalau kamu kemudian kepingin jadi raja, wis gak apa-apa, tak gawe kerajaan. Di Mekah gak ada kerajaan. Kita siap bikin kerajaan, kamu jadi rajanya. Nah, pokok jangan kamu mengajak umat ini untuk menyembah kepada selain berhala. Katanya Abul Walid, kalau memang kamu ngerasa ini kamu dapat bisikan-bisikan teko jin. Ya. Wa in kana hadzal ladzi yatika ra'iyan minal jin, lek kon iki mungkin keganggu ono sing bisiki. Ya, ono perewangane kon iki mungkin iki ya. Kepepet ini sudah. Mungkin kon iki kelebon kon iki mat. Misalnya ya. Ono sing bisiki mun. Tak gawokno dukun. Ya, tak bawa ke orang pinter kamu. Oh, wis pinter wong iki wis ahli. Disuwuk waras kon. Ya. Kita akan datangkan tabib dukun yang paling top untuk kamu. Ya, untuk ngobati kamu. Katanya Rasulullah SAW, wahai Abul Walid, sudah, wis, mari. Faqad farraqta ya Abul Walid, sudah wahai Abul Walid, tawaran kamu sudah. Ya wis. Sekarang dengarkan apa yang aku mau ucapkan. Rungokno tok ae. Ya. Dengarkan apa yang mau aku sampaikan. Iya wis, fasma' minni katanya. Katanya Abu Walid, ya. Rasulullah SAW kemudian membaca surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين sampai ayat إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم
alla ta'budu illallah qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Dengar Rasulullah baca ayat itu langsung bingung Abdul Walid ini, ketenggengan. Nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bantah apa-apa. Kemudian dia pegangan ada di tiangnya Ka'bah, langsung pulang. Nggak ngomong, nggak bantah, nggak apa, langsung pulang. Bingung Abdul Walid ini. Ketika pulang ketemu teman-temannya, ya apa, hasilnya ya apa? Kan dari Muhammad ya apa? Katanya Abdul Walid, wallahi laqad sami'tu qaulan ma sami'tu mithlahu qat. Demi Allah, saya tidak pernah, baru saja saya mendengar ucapan yang tidak pernah saya dengar. Ini apa tadi yang dibaca Muhammad tadi itu? Tidak pernah saya mendengar ucapan seperti itu. Wallahi ma huwa bisy'ir wala bil kahana. Demi Allah, itu bukan syair, bukan puisi, juga bukan mantra. Wala bisihir, juga bukan sihir. Ya, katanya Abdul Walid, ya ma'syar Quraisy, hei orang-orang Quraisy yang lagi duduk-duduk. Atiuni, nurut ambek aku Bang ya, kata Abdul Walid, nurut ambek aku. Ya, dengarkan omonganku, nurut kamu sama aku. Wis, biarno Muhammad ini, ojo kon reken. Culno. Ya, udah jangan kamu halang-halangi sudah Muhammad ini. Wis biarkan. Dia mau dakwah, dia mau apa, biarkan sudah. Fa'tazilu. Demi Allah katanya Abdul Walid, pasti ya ucapan yang diucapkan oleh Muhammad itu kalam-kalam yaitu Al-Qur'an. Ya, pasti itu adalah merupakan satu nabaun, satu kabar dari langit, wahyu itu. Kalau sampai itu orang Arab selain kita, ini selain Mekah, orang Arab yang di luar yang ngerti tata bahasa Arab, ya, pasti mereka akan percaya dengan omongannya Muhammad itu. Tidak mungkin tidak sudah. Ini ucapan bukan ucapan sembarangan ini. Wa in yadhhar 'alal Arab fa'izzuhu 'izzukum. Demi Allah, kalau sampai orang Arab ini semuanya yang orang Arab di luar Mekah kemudian mengikuti Muhammad ini, sing dadi mulya ya kon dhewe. Kenapa? Ya gimana? Yang jadi nabi orang Quraisy, kamu orang Quraisy, jadi orang mulia kamu. Ya, wis biarno, tinggalkan Muhammad ini, jangan diganggu sudah. Katanya mereka, emang mereka wa fi qulubihim akinnah, dalam hati mereka sudah ada penyakit sudah. Kena sihir Muhammad kan iki wis tambah wong siji maneh kena sihir Muhammad. Kena sihir Muhammad kamu ini. Baru kumpul sebentar. Ya, sudah kena sihirnya Muhammad. Wis nyingkrah. Percuma ngandani kon iki. Ya, tak celukno bolone tadi tambah kena sihir pisan. Wis. Ya. Wa qalu laqad saharaka Muhammad. Kamu disihir sama Muhammad. Ya, berapa banyak? Nah, orang yang mendengarkan Al-Qur'an kemudian hatinya apa? Dengan syarat apa? Dengan syarat mau mendengarkan. Dengan syarat dia mau mendengarkan. Makanya tadi kata Rasulullah SAW, sudah dengarkan ya yang saya ucapkan ya. Kalau mereka mau mendengarkan Al-Quran, pasti mereka akan nurut. Pasti mereka akan nurut. Nah, nanti masih ada lagi tawaran-tawaran selanjutnya, negosiasi. Karena mereka tidak habis pikir sudah. Bingung caranya ngasih, dan itu bukan hanya orang kafir Quraisy zamannya Nabi. Itu sampai orang kafir zaman sekarang itu mereka berupaya gimana caranya kita keluar dari Islam sudah. Dengan beberapa cara sudah, dengan cara macam-macam. Tidak bisa dengan pindah agamanya, minimal caranya dengan caranya mereka. Dirusak kita dengan pendidikan, dirusak kita dengan hiburan, dirusak kita dengan HP misalnya, dengan dirusak sak macamnya sudah. Pendidikannya dirusak, akidahnya dirusak, tontonan kita dirusak, pakaiannya kita dirusak, budaya kita dirusak dengan macam-macamnya mereka. Ya, kenapa? Mereka enggak ridho. Walan tardho ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sampai maca nahwu lan itu artinya takbid selama-lamanya. Saklawase enggak mungkin ridho mungkin mereka. Tidak mungkin meridho mereka kalau kita agamanya kita lempeng-lempeng, tidak ridho mereka. Mereka tidak takut kita jadi orang kaya, tidak takut mereka. Ini mau dikasih ini, tak tadi nongol paling sugi. Mereka nggak takut kalau kita punya kekuasaan atau umat Islam jumlahnya, mereka nggak takut. Tidak takut mereka dengan itu. Jadi raja, monggo jadi raja, tidak apa-apa.
Yang mereka takut tuh kalau kita taat kepada Allah. Yang mereka takut tuh kalau kita taat kepada Rasulullah, kita menjalankan syariat Islam dengan benar, itu mereka takut. Tapi kalau kita jadi orang kaya, enggak takut mereka. Kalau kita jadi orang yang kuat, enggak takut. Yang mereka takut tuh kalau kita sholatnya berjamaah full di masjid, itu mereka takut. Mereka takut tuh kalau kita rutin bayar zakat, itu mereka takut. Mereka takut tuh kalau kita perhatian sama fuqara wal masakin, itu mereka takut. Dan itu mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang. Hatta tattabi'a millatahum. Millah itu kalau dalam bahasa itu bukan agama. Millah itu cara beribadah. Millah itu cara berpakaian, itu millah. Millah itu cara kita memperlakukan orang, itu millah. Jadi masih kon agama nih KTP-mu Islam, tidak apa-apa, tetap Islam. Yang penting caranya kamu ibadah sama seperti orang Yahudi. Nggak apa-apa KTP-mu Islam, yang penting tontonan kamu sama dengan tontonnya orang kafir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu KTP-mu Islam, tapi muamalah kamu, jual belinya kamu sama dengan caranya orang kafir, penuh dengan riba misalnya. Nggak apa-apa, KTP-mu Islam nggak apa-apa. Yang penting caranya kamu bahkan lebih kafir dari orang kafir kadang-kadang orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Dan mereka nggak akan ridho ya, saklawase sudah. Dengan beberapa bagaimanapun sudah. Dengan cara bagaimanapun mereka bagaimana untuk merusak orang-orang muslimin. Wallahu a'lam bishawab.